Caranya kalian hanya perlu copy paste, jangan kalian ketik satu-satu. Di sini ada catatan penting, jangan mengirimkan deposit verifikasi ITL melebihi 0,1 yang dipersyaratkan. Ini yang tadi saya maksud teman-teman ya. 315 USDT ya wajar dan ini bebas karena setiap orang pasti menghargai ITL yang mereka miliki, yang mereka dapatkan dengan susah payah itu. Ya jelas mereka mengajukan dengan harga versi mereka, terbaik versi mereka. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Zah Official, dan di video kali ini kita mau update informasi tentang Interlink meskipun sedikit terlambat. Updatean ini cukup penting karena ini mengenai buyback, salah satu program yang baru aja diluncurkan oleh Interlink yang dirilis pada 10 Agustus kemarin. Nah, banyak banget teman-teman itu yang nanyain ke Bang Zah mengenai mekanisme gimana sih caranya buat ikutan lelang terbalik ini. Biasanya yang namanya lelang itu pasti si peminat atau si pembeli yang mengajukan harga. Semakin banyak orang yang berminat, maka akan semakin ketat persaingan harga. Nah, di sini sistemnya terbalik. Jadi kalian yang punya ITL yang mengajukan harga ke Treasury. Tentu saja harga ini bersaing dengan cara kompetitif. Jika menurut Treasury harga kalian bisa diterima, mereka bisa beli ITL dari kalian. Nah, program ini tuh bakal selesai di tanggal 24 Agustus 2026. Ini tuh tahap pertama teman-teman ya. Selama periode ini, pemegang ITL yang ingin berpartisipasi dapat mengajukan penawaran mereka melalui formulir lelang terbalik pembelian kembali. Untuk cara kerjanya cukup sederhana, kalian hanya perlu mengajukan penawaran, kemudian melakukan setor 0,1 ITL sebagai bukti keseriusan lah, kalau katakanlah begitu ya. Lebih tepatnya verifikasi pengajuan. Kemudian kalian harus mengajukan informasi kalau kalian udah melakukan pengiriman 0,1 ITL dengan memberikan TX hash dan memberikan alamat dompet BEP20 USDT kalian, tentunya dari wallet ITLX. Lalu setelah itu bakal ada pemilihan lelang terbaliknya. Setelah periode pengajuan berakhir, Interlink akan meninjau semua penawaran dan memprioritaskan harga paling kompetitif berdasarkan anggaran Treasury yang tersedia. Peserta terpilih akan menerima USDT langsung ke dompet BEP20 yang diajukan. Nah, dari sini ini berarti ada tahapannya. Kalian jangan langsung kirim ITL kalian teman-teman ya. Hanya 0,1 sebagai verifikasi pengajuan aja. Dan ITL yang dibeli kembali ini akan didistribusikan sebagai bagian dari program perayaan 10 juta linker pertama mendatang. ITL yang tersisa akan dibakar secara permanen. Wih, keren. Asli, ini keren banget. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa Interlink Foundation tidak menghambur-hamburkan ITL, teman-teman ya. Bahkan kita bisa melihat bahwa mereka tidak memiliki stok ITL saat ini. Itulah mengapa mereka membeli dari komunitas. ITL yang dibeli tadi kemudian akan dijadikan sebagai program reward untuk perayaan 10 juta linkers dan juga sisanya akan dibakar secara permanen. Hal-hal seperti inilah yang tentu akan meningkatkan nilai dari ITL di masa mendatang. Di sini sudah diberikan formulir, kalian bisa isi formulir ini dengan catatan kalian telah memiliki ITL yang akan kalian ajukan untuk penjualan dalam lelang terbalik ini. Formnya sangat sederhana, teman-teman hanya perlu mengisi email, kemudian di bagian informasi peserta kalian masukkan ID Interlink kalian. Lalu nama pengguna Telegram, isi username Telegram kalian. Di bagian negara, isi saja Indonesia atau negara tempat tinggal kalian. Kemudian rincian penawaran ITL. Ini isi jumlah ITL yang akan kalian jual. Pastikan jumlah itu ada dan nyata di wallet kalian. Pastikan memang saldonya ada di wallet kalian dan isi jumlah yang ingin kalian jual ya. Kemudian pada bagian harga yang diminta per ITL, ini bisa kalian isi misalnya 1 ITL, 2 atau 3 atau 5 atau terserah. Karena ini namanya lelang terbalik. Kalian bisa ajukan semaunya kalian. Kalian mau isi $25 boleh, mau diisi $100 boleh, itu bebas. Tetapi pilihan untuk pembelian dari Treasury Company tetap mempertimbangkan banyak hal. Lalu di bagian bawah itu ada konfirmasi saldo ITL, bahwa kalian menyatakan bahwa saldo dompet ITL kalian itu cukup atau mungkin lebih besar dari jumlah yang ingin kalian jual. Pastikan bagian ini tercentang. Di bagian 3, verifikasi deposit ini untuk mencegah spam. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada sistem verifikasi menggunakan 0,1 ITL, ya siapapun bisa melakukan spam. Sehingga akan menyulitkan tim untuk memverifikasi mana orang yang serius, mana yang main-main. Dan 0,1 ITL yang kalian kirimkan katakanlah sebagai bukti keseriusan atau tanda jadilah mungkin ya bahasanya. Jumlah ITL yang dikirimkan akan dikembalikan sepenuhnya jika pesanan penjualan ITL Anda tidak berhasil.
Nah, alamat depositnya udah jelas banget nih diterapkan di sini. Jangan sampai dikirim ke alamat yang salah. Caranya kalian hanya perlu copy paste, jangan kalian ketik satu-satu. Di sini ada catatan penting. Jangan mengirimkan deposit verifikasi ITL melebihi 0,1 yang dipersyaratkan. Ini yang tadi saya maksud, teman-teman ya. Nah, di bagian alamat dompet yang digunakan untuk setoran, ini masukkan alamat dompet kalian yang kalian pakai untuk mengirim 0,1 ITL ke alamat perbendaharaan tadi. Kemudian untuk verifikasi hash, setelah kalian melakukan pengiriman ke alamat ini tadi dari wallet kalian sebesar 0,1, kalian cantumkan hash atau bukti transaksi on-chain-nya di bagian sini. Nah, misalnya gini, kalian kirim ke alamat tadi ya, kalian klik send, kemudian di sini kalian cantumkan alamat yang tadi, alamat resmi perbendaharaan tadi, teman-teman ya. Kemudian kalian isi 0,1. Setelah itu, kalau udah selesai, kalian balik ke history. Misalnya ini anggap aja history. Ya, kemudian kalian ambil TXID atau hash-nya. Ini teman-teman ya, transaction ID. Jangan lupa kalian ambil screenshot juga untuk dicantumkan atau diunggah pada tangkapan layar konfirmasi deposit. Kemudian kita bisa pantau buyback ini secara langsung melalui website yang telah dirilis oleh Interlink Labs, yaitu buyback.interlinklabs.ai. Nah, kalau kita lihat, sekarang itu total pengajuan itu ada 394 orang dengan total ITL 52.000 ITL. Ini berarti 394 orang ini telah mengajukan harga untuk ITL mereka. Dan di sini harga terendah dari pengajuan mereka adalah 0,027 USDT. Sedangkan harga tertinggi untuk penawaran saat ini adalah 10.000 USDT. Nah, jika kita lihat pada bagian low S ini merupakan pengajuan paling rendah salah satu dari 394 orang ini. Menurutku, ini sih kayak keterlaluan. Atau mungkin memang nggak terlalu serius, hanya ingin merusak aja. Karena dia mengajukan untuk melakukan penjualan satu ITL dengan harga 0,02 USDT. Menurutku sih saat ini nggak ada linkers yang mau jual ITL mereka di harga 0,02. Di sini kita bisa lihat ada wallet address, status, pengajuan harga, dan jumlah ITL yang akan dijual. Teman-teman bisa lihat, wallet address ini adalah wallet yang tadi kita cantumkan di formulir, sedangkan status terdiri dari verified dan unverified. Verified orang yang telah mengirimkan 0,1 ITL tadi. Sedangkan yang unverified berarti orang yang cuma ngajuin aja tapi nggak ngirim 0,1 ITL tadi. Katakanlah belum serius. Nah, kalau kita lihat di sini bukan main ya pengajuan harganya, ada yang 1000 USDT, 875 USDT, 315 USDT. Ya wajar dan ini bebas karena setiap orang pasti menghargai ITL yang mereka miliki, yang mereka dapatkan dengan susah payah itu. Ya jelas mereka mengajukan dengan harga versi mereka, terbaik versi mereka. Tetapi seperti pada penjelasan sebelumnya, bukan berarti harga ini akan langsung disetujui. Ini adalah harga pengajuan. Ya, kalau treasury company-nya misalnya nggak setuju, mungkin harga-harga ini tidak dipilih gitu kan. Jadi cobalah untuk riset, karena ini adalah lelang terbalik, jadi otomatis treasury company itu bakal pilih harga yang murah. Misalnya nih, di sini ada 2 USDT untuk 60 ITL. Ya jelas, mereka bakal pilih yang murah ini ketimbang yang 100 USDT dengan 30 ITL. Misalnya kan. Jadi silakan Dior, dan kalau kalian serius ingin menjual di sini ya tinggal kalian isi formulir seperti tadi, dan kalau misalnya kalian mau instan ya jual ke Bangsa juga boleh, tapi harganya tentu harga P2P ya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.